Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Ilham Haryadi, yang membahas khusus tentang dunia kedokteran ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal kecil yang bisa mengurangi penilaian Anda pada saat Anda mengikuti ujian OSCE. Ya, nah sebelumnya saya harapkan Anda bisa menonton video saya ya, bagaimana selalu lulus OSCE ya. Jadi itu ada di video saya sebelumnya, Anda bisa nonton itu dulu. Nah, kali ini videonya hanya menyangkut hal-hal yang kecil ya, seperti batu kerikil yang tapi bisa menyebabkan efek nilai Anda itu menjadi berkurang, bahkan Anda menjadi tidak lulus dalam OSCE. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama dari segi anamnesis ya. Hal-hal yang sering terjadi pada ujian OSCE ya, yang dilakukan oleh kandidat itu, pertama adalah anamnesisnya terlalu terburu-buru sehingga tidak lengkap ya. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya nilai Anda. Ingat bahwa berkurang satu saja kriteria anamnesis yang Anda tanyakan, maka nilai Anda akan berkurang langsung ya, menjadi poin 2. Harusnya mendapatkan poin 3 maksimal, tapi gara-gara Anda kurang satu menanyakan sesuatu poin, maka Anda nilainya menjadi 2. Yang kedua, peralihan antara anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu di situ ada hal penting yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus meminta informed consent dulu ya. Jadi informed consent atau persetujuan tindakan medis kepada pasien, atau bahasa sehari-hari Anda permisi dulu ya kepada pasiennya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, Anda harus cuci tangan dulu ya. Jadi banyak sekali kandidat yang lupa cuci tangan. Ingat, cuci tangan di dalam OSCE ini ada 2 kali. Pertama, sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah setelah melakukan pemeriksaan fisik. Itu harus Anda lakukan ya. Nah, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, Anda harus meminta pasien untuk membuka pakaiannya ya. Jadi walaupun pasiennya mungkin berbeda jenis kelamin dengan kita, misalnya kita laki-laki, pasiennya perempuan, atau pasiennya manikin atau boneka, itu tetap harus Anda perintahkan untuk membuka pakaian. Nah, itu yang menjadi hal yang mengurangi nilai Anda, bahkan nilai Anda bisa menjadi 0 gara-gara itu ya, karena memang tidak bisa dinilai sebenarnya kalau pasiennya tidak membuka baju ya. Itu pemeriksaan tidak bisa dilakukan dengan sempurna ya. Jadi ingat, jadi setelah Anda melakukan informed consent, cuci tangan ya, Anda meminta pasien untuk melepas bajunya ya. Walaupun pada pasien simulasi hal tersebut mungkin tidak dilakukan jika berlawanan jenis atau pada manikin ya. Jadi tetap harus, perintah itu tetap harus Anda sebutkan pada saat Anda ikut ujian OSCE ya, sedang mengalami ujian OSCE. Kemudian hal-hal lainnya yang sering terjadi ya pada saat ujian OSCE di sini adalah Anda tidak melakukan pemeriksaan dengan lengkap ya. Misalnya ada yang terlewatkan, misalnya Anda melakukan pemeriksaan tanda vital, Anda lupa ya, misalnya pemeriksaan tekanan darah, atau lupa untuk memeriksakan suhu. Nah, itu suhu yang sering lupa ya, atau nadi dan sebagainya ya. Atau Anda lupa melakukan pemeriksaan fisik misalnya pada abdomen, pada toraks dan sebagainya ya. Jadi lupa, tidak lengkap ya. Kemudian tidak sistematik ya. Jadi cara melakukannya kan harus sistematik. Sistematik itu artinya kalau pemeriksaan fisik itu ada inspeksi ya, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, ini harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Misalnya Anda lakukan auskultasi dulu baru Anda lakukan palpasi, itu salah ya, tidak benar. Anda harus lakukan secara berurutan, mulai dari inspeksi ya, melihat, palpasi, memegang, perkusi, dan auskultasi. Jadi harus Anda lakukan ya. Kemudian tidak runut ya, tidak runut artinya Anda melakukannya loncat-loncat, misalnya dari kepala terus Anda ke abdomen, itu tidak tepat ya. Harus Anda melakukan dari kepala, kemudian ke leher, ke dada, abdomen, kelamin, kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Itu baru namanya dia runut ya. Kemudian satu hal lagi yang sering lupa dilakukan oleh kandidat ya, adalah misalnya pasiennya jenis kelaminnya berbeda atau dia menggunakan manikin. Jadi kadang-kadang di sini kandidat hanya menyebutkan saja, memang yang disebutkan lengkap tapi tidak dilakukan. Sementara ujian OSCE ini adalah ujian praktek. Jadi Anda memang harus lakukan ya, walaupun mungkin tidak menyentuh badan pasien, Anda pura-pura melakukan palpasi ya, Anda pura-pura melakukan perkusi. Jadi memang itu harus Anda lakukan ya. Jadi harus ada geraknya di situ. Jadi jangan hanya menyebutkan saja, harus ada geraknya ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai pemeriksaan fisik, Anda harus
cuci tangan lagi, itu jangan lupa ya. Nah, itu hal-hal yang sering terjadi yang mengurangi nilai Anda pada saat Anda melakukan OSCE. Kemudian di tahap apa lagi? Di tahap farmakoterapi misalnya ya, Anda harus tahu benar ya kira-kira obat apa yang menjadi drug of choice-nya, dan cara menulis resepnya harus juga benar tentunya ya. Kemudian selain itu pada tahap edukasi itu juga kadang-kadang sering lupa melakukan edukasi pada pasien, terutama edukasi yang spesifik ya. Misalnya kalau pada pasien dislipidemi saya ambil contoh ya, berarti kan di sini kan edukasi spesifiknya tentunya harus menjaga pola makan, olahraga ya, kemudian mengurangi makanan berlemak dan sebagainya. Nah, itu yang spesifiknya, itu tentunya harus Anda membaca buku ya. Kemudian biasanya di poin profesionalitas ada juga yang sering lupa, yaitu merujuk pasien ya. Jadi memang kalau yang saya lihat sekarang ini memang hampir semua itu kita memang menyebutkan akan merujuk pasien jika misalnya manajemen terapi yang kita lakukan tidak berhasil. Jadi Anda lengkapi saja ya, atau Anda sebutkan saja Anda akan merujuk kemana ya, tapi tentunya harus dengan spesialis yang relevan ya. Misalnya kalau pada kasus bedah, Anda harus konsul ke bagian bedah, atau penyakit dalam harus konsul ke bagian penyakit dalam. Nah, saya rasa demikian, itu hal-hal penting yang harus Anda ingat pada saat Anda melakukan ujian OSCE ya, baik OSCE lokal maupun OSCE nasional. Baik, demikian, sampai jumpa di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.